Asia Timur, Australia, East Asian Australian ya, bener ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, dari 262 jenis tersebut ada 124 jenis burung yang dilindungi. Ya. Oke, siap. Jadi itu yang bisa aku sampaikan kesimpulan dari Pak Ferry ya. Dan tadi Pak Ferry sudah menyampaikan banyak pancingan sebenarnya yang akan disampaikan oleh dua narasumber next-nya nih gitu. Dan kita sambut Bu Yani untuk menyampaikan materi bagaimana sih kebijakan dari burung migrasi ini di Indonesia. Dan tadi kan udah disampaikan Pak Ferry kalau memang ada burung yang dilindungi, ada burung migrasi yang dilindungi gitu. Dan ada beberapa yang sudah ternyata populasinya rentan juga ya gitu. Bu Yani, boleh untuk paparan materinya? Ya. Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali berjumpa dengan teman-teman. Saya terkesan dengan tema hari Hari Burung Migran Sedunia ini. Temanya burung menghubungkan dunia kita ya. Jadi, saya serasa dekat dengan benua-benua di dunia ini gitu. Saya sih sebetulnya bukan ahli burung, bukan juga pengamat burung gitu Bu. Tapi kalau saya membaca kemudian melihat film burung-burung yang mengalami migrasi, saya sangat kagum sekali dengan migrasi burung ini. Karena dia akan menembus berbagai benua ya, dari benua misalnya dari Asia Timur sampai ke Australia dengan menempuh jarak sampai puluhan ribu kilometer, di mana menempuh berbagai resiko di perjalanan dengan melintasi lautan, padang pasir, kemudian belum bertemu dengan badai, belum lagi nanti kalau sampai di lokasi tempat transit ataupun di tempat migrasinya itu juga menjadi santapan satwa lain atau juga menjadi kompetisi dengan burung-burung burung-burung lokal yang ada di tempat migrasinya. Saya hari ini mungkin diminta untuk menyampaikan kebijakan konservasi burung migran dan habitatnya di Indonesia. Ini gambarnya saya pinjam dari PTN Berbak ya, Berbak 9. Lanjut, mungkin sebagai dasar kebijakan di Indonesia dalam pengelolaan, lanjut next ininya dasar kebijakan dalam pengelolaan konservasi di Indonesia tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, yaitu Undang-Undang tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Kemudian ada lagi undang-undang turunan dari Undang-Undang Nomor 5 ini adalah PP Nomor 7 Tahun 99, yang kemudian lampirannya diperbaharui melalui P Nomor 106 Tahun 2018. Kemudian juga di PP yang mengatur tentang pemanfaatannya juga sudah diatur, yaitu di PP Nomor 8 Tahun 99. Kalau kita berbicara masalah pengelolaan terhadap habitat di dalam kawasan konservasi, kita akan dasari pada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2011. Secara internasional juga mungkin Indonesia sudah meratifikasi konvensi Ramsar, yaitu yang berkaitan dengan pengelolaan lahan basah pada tahun 91. Selanjutnya, di slide selanjutnya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ferry tadi bahwa kita masuk kepada jalur migrasi, koridor migrasi Asia Timur Australia ya, sehingga burung-burung yang akan bermigrasi dari Asia ke Australia akan singgah di kawasan-kawasan yang ada di Indonesia. Kebetulan di Indonesia ini sudah melakukan penunjukan kawasan-kawasan konservasi, kawasan perlindungan lah istilahnya, atau namanya kawasan konservasi dengan berbagai tipenya, berbagai statusnya. Ada taman nasional, ada taman buru, ada taman wisata alam, kemudian suaka marga satwa, cagar alam, dengan luas kurang lebih 27,14 juta itu maksudnya, juta hektar ya. Dengan kurang lebih ada 554 kawasan konservasi
Dan inilah rumah bagi keanekaragaman hayati kita, termasuk di dalamnya adalah burung. Yang disampaikan Pak Ferry tadi ada kurang lebih 1.794 jenis burung saat ini. Dan burung-burung migran juga akan melintasi kawasan-kawasan, baik itu kawasan yang sudah ditetapkan menjadi kawasan konservasi, ataupun kawasan-kawasan yang lain yang berpotensi sebagai tempat persinggahannya. Nah, kebetulan di Ramsar Site, Indonesia juga sudah menetapkan 7 lokasi Ramsar Site. Lanjut ya. Ada di Sumatera ada Taman Nasional Berbak dan Taman Nasional Sembilang yang saat ini menjadi satu pengelolaan menjadi Taman Nasional Berbak Sembilang. Kemudian di Jawa yaitu di DKI di Pulau Rambut. Kemudian di Kalimantan Barat ada Taman Nasional Sentarum. Kemudian di Kalimantan Selatan ada Taman Nasional Tanjung Puting. Kemudian di Sulawesi Tenggara ada Rawa Opa Watumohai, dan di paling timur adalah Taman Nasional Wasur, di mana kawasan-kawasan ini beberapanya merupakan tempat persinggahan burung-burung migran yang sudah menjadi dideklarasikan menjadi site itu tadi yang sudah disampaikan Pak Ferry adalah di bagian barat di Taman Nasional Berbak Sembilang dan di bagian timur adalah Taman Nasional Wasur. Jadi bagaimana mungkin upaya perlindungan terhadap kawasan-kawasan yang tempat persinggahan ini bisa dikelola dengan baik supaya burung-burung itu tetap hadir di tempat-tempat persinggahan tersebut. Kalau kawasan konservasi, mungkin yang 2 kawasan konservasi ini yang di Berbak Sembilang dan Taman Nasional Wasur ini relatif sudah ada kejelasan ya siapa yang SK penunjukannya, SK penetapannya sudah ada, kemudian lembaga pengelolanya juga sudah ada, bagaimana zonasinya dibuat, kemudian juga bagaimana pengelolaan perlindungannya terhadap kawasan, bagaimana pemantauan terhadap kawasan juga mungkin sudah ada. Kemudian mungkin ada juga yang berpotensi di berikutnya, di slide berikutnya, ya di slide berikutnya. Tadi selain yang sudah ditunjuk sebagai flyway net food site itu yang 2 itu tadi Berbak Sembilang dan Wasur, ada juga beberapa potensi site yang berpotensi sebagai tempat persinggahan yang memang ini mungkin akan ke depan akan menjadi nominatif untuk site baru, antara lain di Aceh, kemudian di Bagan Percut ya di Sumatera Utara, kemudian di Pantai Cemara di Tanjung Jabung, kemudian di Ujung Pangkah juga ada, di Bali, kemudian di Teluk Kupang, dan yang di tengah yang belum saya tandai yaitu di Kalimantan Timur, yaitu di delta Sungai Kayan. Ini yang mungkin nanti agak sedikit perlu usaha besar untuk usaha yang lebih gitu untuk menetapkan site-site ini, perlu koordinasi yang cukup dengan instansi terkait, dengan stakeholder terkait di sana, karena lokasi-lokasi potensi-potensi untuk site ini umumnya mungkin di luar kawasan konservasi dengan statusnya bisa hak milik, bisa juga hak usaha, mempunyai hak usaha, ataupun di APL dan kawasan-kawasan parkir bebas lainnya yang perlu koordinasi lebih dengan stakeholder terkait, terutama pemerintah daerah setempat, untuk menjadikan atau menominasikan kawasan ini menjadi tempat-tempat yang bisa setidaknya ya menyerupai kawasan-kawasan konservasi lah, ada ditunjuk dengan SK, kemudian juga ada lembaga pengelolanya barangkali, kemudian ada aktivitas kegiatannya seperti apa. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ferry, ini catatan mungkin burung di Indonesia mungkin yang terbaru ini 1794 dengan yang bermigrasi kurang lebih 262 dan status perlindungannya ada 124 dan 19 spesies terancam kepunaan. Itu tadi mungkin catatannya. Selanjutnya di slide berikutnya,
Tadi kalau kita dengar tadi yang dari Pak Ferry sampaikan bahwa koridor jalur terbang Indonesia itu masuk ke dalam koridor jalur terbang Asia Timur, Asia Australia ya. Jadi akan melewati berbagai negara di sekitar itu. Dan tadi juga sudah disampaikan sekilas sama Pak Ferry bahwa burung-burung dari Asia Timur ke Australia melewati Indonesia. Dari berbagai, mungkin dari sebelah barat itu akan melewati Sumatera, dari tengah mungkin Kalimantan, dan dari sebelah timur itu adalah Papua. Itu mungkin yang saya sampaikan mengenai koridor jalur terbang Asia Timur Australia. Nah, karena kita akan kita ini koridor ini akan melewati beberapa negara, maka kita memang ikut secara sukarela masuk ke dalam kemitraan East Asian Australian Flyaway Partnership yang diluncurkan tahun 2006. Kemudian anggotanya mungkin sekarang sudah 36 dengan anggota dari berbagai negara ya, dan beberapa mitra, kemudian juga ada LSM, ada perusahaan dan lain sebagainya. Kenapa ini kemitraan internasional ini dibentuk? Tujuannya adalah berikutnya, di slide berikutnya, bahwa tujuan ini kemitraan ini dibentuk, kemitraan internasional dibentuk, yaitu satu, untuk pengembangan jaringan kerja, ada komunikasi, edukasi, dan publikasi tentang burung air dan habitatnya, kemudian juga riset dan monitoring di slide berikutnya ya. Ada riset dan monitoring, mungkin juga ada peningkatan kapasitas SDM, bisa pengelola kawasan, bisa juga para pemerhati burung, ada dan lain sebagainya, para peneliti dan lain sebagainya. Kemudian penguatan status konservasi melalui pendekatan jalur terbang. Itu kenapa kemitraan internasional ini dibentuk. Lalu bagaimana di Indonesia sendiri? Lanjut di slide 9. Di slide 9. Terus di slide 9 bahwa di Indonesia seperti apa? Tahun 2017 Direktorat Jenderal KSDAE sudah membuatkan SK atau menetapkan SK tentang Kemitraan Nasional Konservasi Burung Bermigrasi dan Habitatnya, disingkat KNKBBH ya. Nah, ini kenapa ini dibuat? Ini kemitraan ini berperan sebagai jembatan di tingkat nasional untuk menyampaikan dan mengkoordinasikan informasi serta upaya-upaya konservasi burung air bermigrasi di tingkat internasional. Jadi siapa saja yang terlibat di dalam kemitraan burung ini ada komisi pengarahnya itu dari lingkungan Kementerian LHK, di mana di dalamnya ada di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE, ada Direktorat KKH, Direktorat KK, BPEE dan UPT. Kemudian ada juga dari Direktur Burung Indonesia, kemudian Wetland Internasional Indonesia, dan Puslit Biologi LIPI. Kemudian sebagai National Focal Point ada di Sudit Pengawetan Direktorat KKH. Kemudian sekretariat kemitraannya ini kebetulan ketuanya Pak Ferry nih, Pak Ferry Sudungan ya, dari Burung Indonesia. Kemudian ada juga Satgas pengelola jejaring kerjanya. Sini ada koordinatornya, ada koordinator burung mangsa, ada koordinator burung pantai, ada koordinator burung laut dan lainnya. Itu yang mengenai sekretariat atau kemitraan burung di tingkat nasional. Lalu apa sih tugas-tugasnya? Kemitraan di tingkat nasional ini? Pertama, menyiapkan dan memberikan arahan teknis bahan kebijakan dalam pelaksanaan kerjasama di tingkat global yang tadi saya sebutkan IAAFP itu. Kemudian melaksanakan